Pernah nggak sih Anda lihat harga sebuah saham terus mikir, ini sebenarnya murah atau cuma kelihatannya aja ya? Nah, hari ini kita akan jawab pertanyaan itu. Kita bakal bedah tuntas rahasia di balik valuasi ekuitas buat nemuin nilai sejati sebuah perusahaan. Yuk kita mulai. Kelihatannya sih simpel ya pertanyaannya. Tapi sebuah harga itu nggak ada artinya sendirian. Angka Rp2.000 itu buat perusahaan segede apa? Buat perusahaan yang baru mulai atau yang udah raksasa? Inilah inti dari valuasi. Kita cari konteks di balik harga, biar tahu kita ini dapat penawaran bagus atau malah kejebak harga mahal. Untuk bisa menjawabnya, kita harus bisa misahin dua konsep ini. Pertama, ada yang namanya harga pasar. Ini angka yang kita lihat di layar, yang bisa naik turun setiap detik cuma gara-gara berita, rumor, atau bahkan sentimen investor aja. Terus yang kedua, ada nilai intrinsik. Nah, ini nilai sejatinya perusahaan, yang diukur dari fundamentalnya, dari kemampuannya menghasilkan uang. Inilah yang sebetulnya kita beli. Disinilah peran kita sebagai investor dimulai. Anggap aja kita ini jadi semacam detektif keuangan. Misi kita, menghitung perkiraan nilai intrinsik sebuah saham. Kalau hasil hitungan kita ternyata lebih tinggi dari harga di pasar, wah, selamat, kita mungkin baru aja nemuin harta karun, saham yang undervalued. Tapi kalau sebaliknya, bisa jadi itu lampu kuning, pertanda sahamnya mungkin overvalued. Oke, jadi gimana dong caranya ngitung nilai intrinsik ini? Kita mulai dengan metode pertama, yang paling fundamental. Kita coba buat melihat ke masa depan. Pendekatan ini disebut present value models. Konsepnya sebenarnya simple banget. Coba bayangin, Anda mau beli mesin pencetak uang. Kira-kira berapa harga yang pantas buat mesin itu? Ya, tentu aja total semua uang yang bakal mesin itu hasilkan di masa depan kan? Tapi dihitung nilainya hari ini. Nah, di saham, uang yang dicetak itu ya dividen atau arus kas lain yang bakal kita terima sebagai pemegang saham. Salah satu alat yang paling populer di keluarga metode ini adalah Gordon Growth Model, atau sering disingkat GGM. Model ini paling pas dipakai buat perusahaan-perusahaan yang udah gede, udah mateng, dan stabil. Kenapa? Soalnya bisnis mereka itu udah lebih gampang ditebak, jadi kita bisa bikin asumsi kalau dividen yang mereka bagiin bakal terus tumbuh dengan laju yang stabil selamanya. Eits, jangan pusing dulu lihat rumusnya, ini logikanya sederhana kok. Nilai sebuah saham itu sama dengan dividen tahun depan, kita sebut D1, dibagi dengan selisih antara imbal hasil yang kita harapkan sebagai investor, yaitu R, dikurangi dengan tingkat pertumbuhan dividennya, yaitu G. Yuk kita bedah satu-satu. Jadi ada 3 PR nih yang harus kita kerjain. Pertama, kita harus perkirakan berapa dividen yang bakal dibagikan tahun depan. Kedua, kita tentukan imbal hasil minimum yang kita mau dari investasi ini. Ini biasanya tergantung seberapa berisiko sahamnya. Dan ketiga, kita tebak kira-kira seberapa cepat dividen ini bakal tumbuh tiap tahun secara konsisten. Oke, teori terus bosan ya. Yuk, kita coba langsung hitung-hitungan. Kita pakai contoh perusahaan fiktif, namanya Beasley Corp. Data yang kita punya adalah, mereka ini baru aja bagiin dividen, kita sebut D0, sebesar $1,75 per saham. Sekarang, kita kumpulin semua bahan buat dimasukin ke rumus tadi. Buat D1 atau dividen tahun depan, kita ambil aja dividen terakhir, $1,75, terus kita kalikan dengan asumsi pertumbuhannya, 9,2%. Dapatnya $1,91. Terus kita tentukan imbal hasil yang kita harapkan, atau R itu 12,3%. Terakhir, tingkat pertumbuhannya, atau G, kita asumsikan 9,2%. Dan jeng, setelah semua angka tadi kita masukkan ke dalam rumus, kita dapat deh perkiraan nilai intrinsik saham Beasley Corp, $61,65. Nah, angka inilah yang jadi patokan kita. Sekarang tinggal kita bandingin aja sama harga sahamnya di pasar. Gampang kan? Oke, metode pertama tadi kan ibaratnya jadi peramal ya, kita coba ngintip masa depan. Sekarang kita pakai pendekatan yang beda, kita bandingin aja sama yang ada di sekitar kita. Inilah metode kedua, yaitu multiplier models atau sering disebut juga valuasi relatif. Logikanya tuh persis kayak kalau Anda mau beli rumah. Pasti Anda bakal cek dulu kan harga rumah tetangga yang ukurannya mirip, kondisinya mirip itu berapa. Nah, di dunia saham juga sama. Kita bandingkan rasio sebuah perusahaan, misalnya rasio harga dibanding laba atau PE ratio, dengan para pesaingnya di industri yang sama. Ini nih, beberapa rasio andalan atau multiplier yang paling umum digunakan. Yang paling terkenal sudah pasti price to earnings atau P per E. Tapi ada juga yang lain, kayak price to sales, price to book, sampai EV per EBITDA. Masing-masing rasio ini punya kegunaannya sendiri, tergantung industrinya apa.
Coba dilihat tabel perbandingan sederhana ini. Perusahaan A yang jadi incaran kita punya PE ratio 12 kali. Sementara itu, rata-rata kompetitornya di industri retail diperdagangkan di PE 17,5 kali. Artinya apa? Ini bisa jadi sinyal awal loh bahwa perusahaan A ini lagi didiskon sama pasar, alias bisa jadi undervalued dibanding teman-temannya. Oke, kita sampai di metode ketiga, yang bisa dibilang ini metode yang paling hati-hati, paling konservatif. Di sini, kita nggak lagi lihat masa depan atau bandingin sama tetangga. Kita cuma fokus sama apa yang dimiliki perusahaan saat ini juga. Ini adalah pendekatan asset base. Caranya sangat lugas. Kita cuma perlu bertanya satu hal. Seandainya perusahaan ini besok bangkrut, terus semua asetnya, gedungnya, mesinnya, barang dagangannya dijual semua. Lalu uangnya dipakai buat bayar semua utang. Kira-kira sisa berapa uang tunai buat pemegang saham? Nah, sisa itulah nilai dasar atau batas bawah dari nilai perusahaan ini. Tentunya metode ini nggak bisa dipakai buat semua jenis bisnis ya. Ini paling berguna buat perusahaan yang kaya aset fisik. Contohnya kayak perusahaan properti yang punya banyak tanah dan gedung, pabrik yang punya banyak mesin mahal, atau bahkan bank yang aset utamanya itu ya portofolio pinjaman mereka. Nah, kita udah lihat 3 alat utama di dalam kotak perkakas valuasi. Sekarang pertanyaannya, gimana cara kita gabungin semuanya biar dapat gambaran yang utuh? Yuk kita tarik kesimpulannya. Poin paling penting yang harus diingat adalah nggak ada satupun metode yang sempurna. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya sendiri. Analis yang jago itu nggak pernah bergantung cuma pada satu metode. Mereka justru pakai ketiganya buat melihat perusahaan dari berbagai sudut pandang, jadi hasil valuasinya jauh lebih solid dan bisa diandalkan. Jadi, inilah pesan utama yang perlu kita bawa pulang. Valuasi itu bukan cuma sains tentang angka dan rumus yang kaku. Ini juga seni. Sainsnya itu adalah saat kita melakukan perhitungannya. Tapi seninya adalah kemampuan kita dalam membuat asumsi yang cerdas dan masuk akal tentang masa depan. Misalnya nebak seberapa cepat perusahaan bakal tumbuh. Pada akhirnya, bagus atau tidaknya hasil valuasi kita itu sangat bergantung pada kualitas asumsi kita. Itu dia tadi 3 pilar utama dalam dunia valuasi ekuitas. Mudah-mudahan ini bisa kasih Anda kerangka berpikir yang lebih tajam ya, pas lagi lihat harga saham. Nah, sekarang giliran Anda nih. Dari 3 model yang kita bahas tadi, mana yang menurut Anda paling menarik? Coba deh tulis pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih banyak sudah menyimak, sampai jumpa di pembahasan berikutnya.